Shalom jemaat Tuhan GBI Provision yang ada di rumah. Apa kabar di hari Minggu ini? Pasti baik, penuh sukacita karena kita akan merasakan lawatan dan jamahan Tuhan yang luar biasa. Setiap hari, setiap saat penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua. Amin. Bersama dengan seluruh jemaat yang ada di Indonesia, kita mengadakan ibadah online. Walaupun dalam situasi kita harus tetap di rumah, tapi jangan pernah berhenti untuk mengundang hadirat Tuhan, menjamah melawat setiap keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa memohon hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur di tanggal 17 Mei 2020 kami boleh rasakan lawatan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di balik tantangan yang kami alami, kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan seluruh jemaat yang ada di rumah, bergandengan tangan bersama dengan keluarga. Kami beribadah memasuki ruang maha kudusnya Tuhan untuk kita bersama-sama bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan dan merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Kami persiapkan, kami buka hati dan pikiran kami agar kami fokus di dalam hadirat Tuhan. Segala kuasa iblis, intimidasi apapun kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar melalui hamba-Mu Ibu Heni Dondo Kambe. Biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi rema dan menjadi obat yang luar biasa bagi kami untuk kami kuat di dalam menghadapi pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita siap memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
pujian ini. Yes Father, ya Tuhan, biarlah lawatan dan jamahan-Mu tercurah bagi setiap keluarga di rumah. Kau sungguh besar, Engkau maha besar. Amin, amin. Kuasa-Mu terlalu besar. Is our God. Tuhan yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, coba salam kanan kiri depan belakang. Salam suami dan istri, orang tua kepada anak, kita saling salam, katakan selamat hari Minggu. Lasma, selamat hari Minggu. Keisha, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu teman-teman. Walaupun kita dalam suasana di rumah, tetap harus ada hadirat Tuhan yang bernyala-nyala. Amin. Kita akan memuji Tuhan karena Roh Allah ada di dalam kita. Jadi kita harus semangat, tidak boleh putus asa. Ayo semua berdiri. Kita bergoyang, memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo semua bangkit berdiri, kita berjoget, bergoyang, bersukacita. Haleluya. Hey, hey. Mari sama-sama semua katakan. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita bertepuk tangan. Hey, ada sukacita, amin. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Semua, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari,
Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Pastinya kita semua bersuka cita, amin. Karena roh Allah ada di dalam kita. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Heni Dondo Kambe. Mari semua yang di rumah sudah siapkan Alkitab kalian? Baik, kita akan memulai perenungan firman ini. Kiranya menjadi rema kekuatan buat kita. Kita angkat pujian, lebih dalam menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Bagi jemaat Tuhan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, mari sembah Dia, mari bermazmur bagi Dia, mari katakan, we love you Jesus, kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
anugerah bagi kami. Haleluya, haleluya. Rabaya syada galama kada galamo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kutinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, lindungi kami dan keluarga kami. Kuasa darah Yesus berkuasa atas kami. Dalam roh kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pengurapan api turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin, amin. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Hosana, terpujilah Engkau Tuhan. Persiapkan hati kami ya Bapa, supaya kami menerima setiap taburan benih firman Tuhan. Karena benih itu yang ditaburkan dia tidak akan kembali dengan sia-sia, dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan firman. Dan biar firman itu bertumbuh dan berakar serta berbuah lebat sehingga setiap orang dapat melihat akan buah yang terbaik dalam diri setiap kami jemaat Tuhan yang menerima kebenaran firman ini, yang firman itu bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Yesus, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar daripada firman Tuhan, tapi biarlah kami juga menjadi pelaku dari apa yang kami dengar, karena firman Tuhan iya dan amin adanya. Terpujilah Yesus dari kekal hingga kekal. Inilah hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami. Urapan-Mu terus hamba-Mu ini Tuhan. Dan terjadilah akan kuasa mujizat Tuhan dari setiap firman yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Amin saudara, sampai dengan hari ini kita masih ibadah secara online. Ya jangan takut saudara dengan segala yang terjadi dalam keadaan situasi sekarang ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kedamaian membuktikan kehadiran Allah. Terambil di dalam Yesaya 26 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng,
bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab padamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Hari-hari ini saudara adalah hari-hari di mana sangat terasa intimidasi dan penekanan saudara. Tekanan-tekanan atas situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kalau ibu bapak saudara melihat atau kita keluar dari rumah dan kita merasakan di mana-mana terasa intimidasi. Ya situasi yang kita hadapi mulai dari rasa ketakutan yang mendalam. Mulai dari rasa cemas, mulai dari rasa tidak berdaya apapun ya. Sampai kepada rasa bosan saudara. Bosan, jenuh, kemudian kangen atau rindu akan bertemu atau berkumpul dengan teman-teman atau rindu untuk beribadah bersama. Ya, kita nggak tahu akan apa yang terjadi dan apa yang terjadi sekarang ini tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan. Tapi hal ini terjadi. Kenapa saudara? Inilah akhir zaman. Karena tidak dapat ditentukan, kita nggak bisa mereka-reka ya. Semuanya itu terjadi demikian adanya. Yang sekolah, yang ibadah semuanya sekarang dalam kondisi mungkin saat ini saya boleh katakan adalah saat yang mungkin orang sampai pada titik jenuh saudara. Titik jenuh tinggal di rumah terus. Ya, tapi kita harus taat kepada pemerintah sesuai Roma 13. Kita harus taat saudara, supaya kita dapat melalui PSBB ini dengan baik ya. Ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap tinggal di rumah dan tetap berdoa saudara ya. Nah, hal ini yang terjadi yang kita rasakan. Banyak cerita-cerita yang lucu-lucu saudara, yang anak-anak kecil yang merindukan untuk bertemu dengan teman-temannya karena udah kangen, ada yang sampai nangis karena pengen ketemu gurunya, pengen banyak hal saudara. Ya, ada juga yang ingin sudah kangen nih untuk beribadah, banyak seperti itu. Tapi inilah situasi kondisinya. Kita tidak bisa memungkiri apa yang sedang terjadi. Tapi yang Tuhan mau sampaikan adalah jika kita melekat dengan Tuhan, semua hal yang kita rasakan itu akan terjadi dan akan Tuhan lakukan sesuatu yang besar. Ya, tapi kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, semua hal yang kita rasakan di hari-hari ini akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ya, kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, mari kita miliki dasar atau landasan yang pasti dan kokoh. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Ya, yang pertama landasannya adalah ada di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Landasannya adalah percaya bahwa Yesus adalah gunung batu yang kekal. Percaya juga Yesus bahwa Yesus adalah Allah Immanuel. Dikatakan Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, ya, Allah Immanuel. Kita juga harus percaya bahwa Yesus adalah pengharapan kita. Saudara mau berharap sama siapa hari-hari ini? Gak ada yang bisa diharapkan, semua pada ketakutan saudara. Ya, tidak ada yang bisa diharapkan. Kita hanya bisa berharap kepada nama Yesus ya. Percaya bahwa Yesus adalah pengharapan kita dan percaya Yesus adalah jalan keselamatan buat kita. Bagi kita yang melekat dengan Yesus, kita akan lihat saudara. Segala sesuatu kita, landasan kita harus benar saudara. Yaitu mempercayai Yesus di atas segalanya. Yesus milik semua orang, percaya kepada dia saudara. Tuhan akan lakukan yang terbaik, itu firman-Nya ada. Dikatakan percayalah Yesus, di ayat yang keempat dikatakan Yesus adalah gunung batu yang kekal saudara. Jadi kalau dia gunung batu, siapa yang berani lawan gunung batu? Gak ada yang berani lawan saudara. Karena kita ada di situ, diawasi dan dibentengi. Yang kedua saudara, dikatakan di ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh. Ya, yang kedua adalah diberi hati yang teguh dan dijagai. Dijagai dalam hal apa saudara? Ya, kita dijagai dalam hal saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak pernah kita pikirkan. Karena ini adalah akhir zaman saudara. Yesus segera datang ya. Yesus segera datang. Jadi apapun yang terjadi ya itu atas izin Tuhan. Itu atas izin Tuhan.
Nah, kita dijaga dalam hal apa lagi saudara? Dalam hal hukuman Allah akan terjadi atas dunia ini karena apa? Karena dosa-dosanya saudara. Di dalam Yesaya 24 kita lihat itu dijelaskan. Nanti saudara baca saja saat setelah ibadah selesai saudara baca di dalam Yesaya 24 itu dijelaskan tentang nubuatan akhir zaman. Bumi akan dihancurkan, segala sesuatu akan hancur saudara. Tapi ingat saudara, dijagai, oleh sebab itu dikatakan diberikan hati yang teguh dan dijagai saudara. Dijaga dalam hal apa? Dalam hal kita menghadapi peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan, yang menyakitkan ya. Jadi hukuman Allah akan terjadi atas dunia ini karena dosa-dosanya saudara. Tapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Pada saat ini terjadi anak-anak Tuhan yang melekat dengan Yesus. Ya, anak-anak Tuhan yang melekat dengan Yesus, dia akan ada di dalam penjagaan Tuhan. Amin saudara. Nah pada saat ini terjadi maka anak-anak Tuhan yang melekat dengan Yesus, dia akan tetap tinggal di dalam pujian penyembahan. Di dalam pujian penyembahan, di dalam roh, di dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tadi pujian tadi dinyanyikan adalah tinggal di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran, tinggal di dalam praise and worship saudara. Waktu kita praise and worship kita gak akan bosan saudara. Ya sebagaimana yang kami sampaikan bahwa Tuhan menyuruh kami untuk melakukan doa 1 hari 3 kali. Pagi jam 5, siang jam 1, dan sore jam 7 malam. Secara manusia rasanya nggak sanggup saudara. Sudah 1 bulan lebih kita lakukan ini. Tapi itu yang Tuhan suruh. Ya Tuhan suruh kita lakukan itu nggak ada rasa bosan saudara. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin perkara ajaib Tuhan lakukan. Dahsyat saudara. Ya lewat online kita berdoa, yang sakit saudara. Di Facebook ada yang sakit tiba-tiba WhatsApp saya. Terima kasih Ibu Gembala, terima kasih Ibu Pendeta ini, terima kasih Ibu Bapak Pendeta Slamet Triadi. Saya mengalami pelepasan. Roh kuasa kegelapan ada dalam diri saya keluar. Lihat saudara, kita berdoa secara online. Ya, itu yang dilakukan. Itulah jadi tidak akan ada rasa bosan pada waktu engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Karena yang dikatakan di dalam ayat yang pertama dikatakan pada kita ada kota yang kuat. Pada kita ada kota yang kuat. Artinya apa? Tuhan kasih kita keselamatan ya dikatakan. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Lihat saudara, dahsyat saudara. Tuhan memasang tembok dan benteng. Pada waktu akan terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Pada waktu akan terjadi hal-hal yang berbahaya. Tuhan langsung bentengi kita. Siapa yang Tuhan bentengi? Adalah orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Adalah orang-orang yang tinggal di dalam Yesus. Oh bagaimana cara kita tinggal dalam Yesus? Engkau harus banyak berdoa. Engkau harus banyak baca firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Supaya engkau tahu rasanya dekat dengan Allah itu bagaimana. Berdoa, memuji dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan. Engkau akan tahu, akan melihat bagaimana hati Tuhan dengan engkau. Sampai Tuhan bisa berbicara. Sampai engkau bisa mendengar suara Tuhan baik di dalam hati, baik audible saudara. Jadi itu Tuhan katakan, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Oh saudara luar biasa. Dijagai kita saudara oleh tembok dan benteng yang kuat, yang kokoh. Dan akan diberikan hati yang teguh dan berkat-berkatnya. Wow saudara luar biasa saudara. Diberikan hati yang teguh dan berkat-berkatnya dipersiapkan untuk umatnya. Amin saudara. Pasti saudara. Apabila di situ akan terjadi kecelakaan, Tuhan sudah siapkan. Oh besok akan ada begini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Pada waktu itu akan terjadi, Tuhan sudah siapkan kita plus berkat-berkatnya saudara. Tuhan kita dahsyat. Amin saudara. Tuhan kita luar biasa, kita nggak pernah pikir. Kalau saya boleh saksikan dalam situasi seperti ini saudara. Itu berkat Tuhan tetap berkelimpahan. Karena Tuhan janji. Ya dijagainya kita supaya kita tidak terpelecok, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tetap dalam bentengnya Tuhan. Amin saudara, itu yang Tuhan kata. Itu yang kedua, supaya kita berada pada dasar yang kuat. Yang ketiga tadi dikatakan ayat yang ketiga, dijagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Oh saudara, berarti kita dijagai dengan damai sejahtera. Ya, dikatakan di sini yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh engkau jagai dengan kedamaian yang sempurna, bahasa lainnya. Yang hatinya teguh engkau jagai dengan apa dikatakan? Kedamaian yang sempurna. Orang yang tekadnya teguh dijaga dengan sempurna. Berarti harus ada tekad saudara. Oh ya saya harus bertekad nih, oh ya Tuhan saya harus bertekad situasi seperti ini. Kita jenuh di rumah terus, kita harus bertekad apa yang kita mau lakukan.
Akhirnya muncul sekarang. Siapa yang merasa kesepian, siapa yang begini dapat menghubungi ini, dapat berdiskusi, dapat begini. Saudara, kita berdiskusi aja sama Tuhan. Atau kita berdiskusi dengan kelompok kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita, nggak akan bosan. Jemaat Tuhan yang sering ikut berdoa bersama-sama. Sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Tolong jawab. Kita nggak bisa tanya jawab, tapi tolong jawab sendiri di rumahmu. Engkau rasanya apa? Pasti rasanya ada damai sejahtera, saudara. Kebosanan itu nggak akan ada, saudara. Karena Tuhan jaga kita dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Nah, Allah akan melaksanakan rencana penebusannya bagi orang-orang yang hidup dalam kekudusannya dan dalam kesetiaannya. Rencananya harus terjadi. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, dalam kesetiaan, akan bersorak-sorai, bersuka cita dalam pujian, penyembahan, dan doa kepada Allah. Pasti terjadi, saudara. Itu pasti terjadi. Nah, apa yang dikatakan nyanyiannya tentang kemenangan. Ya, dikatakan nyanyian tentang kemenangan. Kemenangan Allah dalam membinasakan seluruh kejahatan yang terjadi, saudara. Kita bisa bilang apa sekarang? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang sedang terjadi, seluruh dunia merasakan hal yang sama. Bagaimana kita bisa melawan virus corona? Nggak bisa, saudara. Tapi kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita hanya berdoa, kita memuji Tuhan. Bagaimana tembok Yeriko dihancurkan hanya dengan pujian penyembahan. Bagaimana kita bisa melawan virus corona hanya dengan pujian penyembahan, saudara. Semakin banyak siapapun engkau yang mendengar akan berita firman Tuhan ini. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada. Mari berdoa bersama-sama. Kita robohkan tembok Yeriko, kita robohkan, kita hancurkan virus corona, saudara. Bersama-sama berdoa, sama-sama, saudara. Ya, dikatakan kemenangan, akan ada nyanyian kemenangan Allah dalam membinasakan seluruh kejahatan. Yang lakukan malaikat Tuhan, tentara Tuhan, malaikat Tuhan akan bekerja. Ya, kita dipakaikan jubah kebenaran, kita dipakaikan selengkap senjata Allah. Itu yang akan menuntun kita, yang menolong kita supaya kita terhindar dari segala macam kecelakaan apapun. Ya, karena Dia berkata, tatkala kita bersuka cita, kita bersorak-sorai dengan pujian dan penyembahan, dengan doa, nyanyian kemenangan yang memberikan kemenangan Allah, maka akan ada sukacita yang luar biasa. Amin, saudara. Oleh karena itu dikatakan di ayat yang pertama tadi, pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok, percayalah ada pagar perlindungan Tuhan atas saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini katakan, jangan khawatir lagi, saudara, jangan takut, harus ada sukacita. Oh Tuhan, ternyata selama ini Tuhan Yesus bikin pagar, bikin tembok, bikin benteng supaya kita tetap selamat, kita terhindar dari virus corona. Ya, kita berdoa terus, kita berdoa untuk orang-orang lain juga supaya mereka juga ada benteng perlindungan Tuhan. Amin, saudara yang kasih. Ya, kita lihat, saudara, 3 hal ini. Oleh karena itu ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Oke, saya ulang, berarti yang pertama adalah harus percaya kepada Yesus. Yang kedua dijagai dari segala macam mara bahaya. Yang ketiga baru dapat damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan dahsyat dan luar biasa. Penutup, saudara, kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah. Jadi masalah tetap ada. Tapi kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah. Kedamaian adalah kehadiran Allah. Wow, saudara. Jadi saudara, intinya apa, saudara? Tatkala Allah hadir di dalam hatimu, maka damai sejahtera itu kita terima. Amin, saudara. Oleh karena itu tadi firman Tuhan saya katakan temanya adalah kedamaian membuktikan kehadiran Allah. Jadi pada waktu Allah hadir dalam hati kita, pada waktu Allah hadir dalam rumah tanggamu, pada waktu Allah hadir dalam rumah kita, kedamaian itu kita terima dengan sempurna. Tekad kita harus ada. Tuhan, saya mau Engkau hadir dalam hidup saya. Saya mau Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan saya supaya saya terima kedamaian itu. Dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tidak sia-sia. Ayat penutup, Yohanes 14 ayat yang ke-27. Tolong dibukakan. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Oke, di sini dikatakan, Ibu Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita baca sama-sama. Yang di rumah, mari kita baca. Yang keras ya, di rumah baca yang keras, nggak apa-apa, nggak ada yang dengar kan, cuma di rumah ya. Oke,
Ayat 27 dikatakan damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Bagi siapa saudara? Bagi saudara dan saya, bagi semua kita yang ada di sini. Ya, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu dikatakan. Ya, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Tadi dikatakan kau jagai dengan damai sejahtera. Oh ternyata damai sejahtera yang dari Tuhan itu luar biasa dahsyat saudara. Wow saudara, coba bayangkan bagaimana Tuhan katakan damai sejahtera ku berikan. Manusia kan senang kalau dikasih kan saudara. Senang saudara, dikasih mobil senang, puji Tuhan. Dikasih apa saudara, semua yang namanya dikasih pasti manusia senang. Masa ya mau dikasih damai sejahtera nggak mau terima saudara? Katakan hari ini, Tuhan Yesus saya terima damai sejahtera dari Tuhan. Karena Engkau akan menjaga saya dengan damai sejahtera. Amin saudara. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Mari ibu bapak saudara yang kekasih. Engkau yang mengikuti acara ini secara online. Engkau jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun engkau berada. Di hari Minggu yang indah ini, engkau duduk bersama dengan keluarga menikmati hadirat Tuhan. Dan mari mulai katakan, engkau hadir. Mari buka hatimu dan undang Yesus dalam hatimu. Dan undang kehadirannya, hadiratnya. Undang kehadirannya dalam hatimu. Undang kehadirannya dalam rumah tanggamu. Undang kehadirannya dalam seluruh rumahmu. Undang kehadiran Yesus dalam kehidupan. Engkau yang susah hati, dengarkan firman ini. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Yang hatinya teguh, yang hatinya bertekad untuk terima damai sejahtera, akan dijaga dengan damai sejahtera saudara. Dia membagari kitaran tembok yang tinggi. Dasarnya adalah percaya kepada Yesus, karena Yesus Allah Immanuel. Yang kedua saudara, dijaga dari segala macam mara bahaya. Bahkan saudara, setelah dijaga dengan segala macam mara bahaya, dibuat tembok saudara. Dan lagi saudara begitu luar biasa, disiapkan berkat-berkatnya. Mari kita melekat dengan Tuhan. Mari baca firman, mari berdoa dalam roh dan kebenaran, mari memuji menyembah Tuhan. Kalau engkau melakukan kedua hal dasar itu saudara, maka damai sejahtera itu engkau terima. Kalau engkau terima, damai sejahtera itu akan menjaga engkau. Dan firman-Nya iya dan amin adalah, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah. Masalah hadir, tetapi kedamaian adalah kehadiran Allah. Pada waktu Allah hadir, maka damai sejahtera itu ada. Bapak hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam waktu yang singkat, biarlah engkau yang beracara. Terus Tuhan berkata-kata kepada jemaat Tuhan dimanapun yang sedang melihat dan menonton, sedang beribadah bersama-sama secara online. Mari hadir dalam rumah tangganya. Hadir dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu terima yang akan membuat engkau bersuka cita. Bila roh Allah ada dalammu, engkau akan bersuka cita menari bagi Tuhan. Maka segala ketakutanmu hilang, segala kegentaranmu, segala kepanikanmu, segala kebosananmu hilang dalam nama Yesus. Yang sakit hari ini, saya mau berdoa, tumpangkan tanganmu pada tempat yang sakit. Percaya damai sejahtera sukacita Allah akan ada dalam hatimu. Terima kesemua dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa syafaat untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Terus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Berikan kesehatan kepada dia Bapak. Berikan kekuatan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Di dalam menuntun dan membimbing akan rakyat Indonesia.
keputusan yang diberikan, biarlah keputusan yang terbaik yang berasal daripadamu. Diberkatilah juga akan negara ini Tuhan. Kami mau katakan secara profetik, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia diberkati sawah, ladang, tanah air, semuanya Tuhan, kekayaan alamnya. Diberkatinya dalam nama Yesus. Biarlah semua mata bangsa-bangsa melihat bahwa ada damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Turunlah damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami berdoa, kuduskan Tuhan, kuduskan udaranya, kuduskan dengan darah Yesus. Semua yang sakit, yang terkena akan virus corona, Bapa mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah Yesus menyucikan, menyembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus. Yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di ICU, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah obat dari surga turun atasnya, yaitu darah Yesus yang menyembuhkannya secara sempurna. Dan mari Tuhan mau berdoa, kami minta akan organ tubuh yang baru dari gudang surga Tuhan. Berikan kepada mereka semua Bapa, supaya mereka mendapatkan akan paru-paru yang baru, jantung yang baru, semua limpa, semua Tuhan ginjal yang baru berikan dalam nama Yesus. Supaya semua mereka boleh disembuhkannya dan mereka dapat beraktivitas. Dan negara ini cepat berlalu segala virus corona ini Bapa. Dan kami akan terus berjuang. Bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati seluruh tenaga medis yang ada. Biarlah Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Turunlah kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, Engkau terus bekerja dan memberkati gereja-gereja yang ada. Dan memberkati jemaat GBI Provision UOB yang sedang berada bersama-sama beribadah secara online. Demikian juga Tuhan untuk gereja cabang kami yang ada di GBI Jebres Solo, berkati ya Bapa seluruh jemaat yang ada. Demikian juga yang ada di Batam, Tuhan memberkati yang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa. Seluruh doa syafaat kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Dan biarlah Tuhan apa yang sudah kami doakan Kau mendengar dan menjawabnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Ibu Bapak Saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah akan berkat Tuhan. Bapa, tumpangkanlah tanganmu atas kepala kami dan atas tangan kami. Supaya apapun yang kami kerjakan Kau buat kami berhasil dan beruntung di segala jalan-jalan kami, sekalipun dalam situasi keadaan seperti ini. Tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan tetap disediakan bagi anak-anak Tuhan yang melekat dengan Engkau, dan Engkau hadir dan turunlah damai-Mu atas setiap kami. Kami terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Terus mengaliri hati kami, masuk dalam hidup kami, memeliharakan kami. Dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan yang selalu membungkus kami dengan jubah kasih-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak terbatas. Dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Membawa engkau kepada kebenaran firman Tuhan, menuntun engkau, membimbing engkau sehingga engkau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terimalah damai sejahtera ini, peliharakan dalam hidupmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tinggallah di dalam kekudusannya supaya tatkala Dia menjemput saudara dan saya, Dia akan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima damai sejahtera ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan
sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus beserta kita semua. Shalom.